Pada video kali ini, saya diberi kesempatan untuk membahas tentang pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, serta kita akan membahas tentang relevansinya di era digital saat ini. Nah, dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan tentang makna pilar pendidikan, prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, serta akan membahas tentang pendidikan di era digital, serta refleksi terhadap kondisi pendidikan nasional saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadine Aulia Azahra dengan NIM 877882698 dari Universitas Terbuka Yogyakarta Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pilar pendidikan. Sebelumnya, apa sih pilar pendidikan itu? Pilar pendidikan merupakan penopang atau penyangga pembangunan pendidikan dan juga pengikat sistem pendidikan. Nah, pilar pendidikan ini menjadi pedoman dalam membentuk sistem pendidikan yang kuat, sehingga pendidikan itu tidak hanya berfokus pada akademik saja, tetapi juga dalam membentukkan karakter dan moral. Sehingga pilar pendidikan ini juga membantu menciptakan generasi-generasi yang cerdas dan juga berakhlak. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia. Nah, beliau ini juga menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tentang ilmu saja, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan moral. Nah, prinsip pendidikan yang beliau kemukakan masih sangat relevan dan digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Prinsip pendidikan yang beliau kemukakan ada 3, yakni Ing Ngarso Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Jadi kita bahas satu persatu yuk. Nah teman-teman, pada prinsip yang pertama ini kita akan membahas tentang Ing Ngarso Tulodo, yang berarti di depan memberikan teladan. Kita sebagai guru dan orang tua harus bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita, baik dalam perilaku, sikap, maupun penggunaan teknologi di era digital saat ini. Contohnya, kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh bagaimana etika berkomunikasi yang baik di media sosial. Dan sebagai orang tua, kita harus bisa memberikan contoh bagaimana bertutur kata yang lembut, berperilaku yang baik, bagaimana sopan dan santun. Nah, pada prinsip yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso, yang berarti di tengah memberikan semangat. Kita sebagai guru harus bisa mendampingi dan juga memotivasi peserta didik kita. Selain itu, kita juga bisa menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan juga interaktif. Nah, dengan adanya teknologi saat ini, kita bisa menggunakannya secara maksimal untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik. Contohnya, kita bisa menggunakan Zoom ataupun Google Classroom untuk membuat ruang diskusi yang interaktif. Kemudian, pada prinsip yang ketiga, kita akan membahas tentang Tutwuri Handayani, yaitu di belakang memberikan dorongan. Nah, pada prinsip ini, kita sebagai guru harus bisa memberikan dukungan dan juga arahan untuk peserta didik, sehingga siswa itu diberi kesempatan berkembang secara mandiri. Tetapi, kita sebagai guru juga tetap mengawasi dan juga mengarahkan, serta membimbing penggunaan teknologi di era digital saat ini. Contohnya, kita bisa membebaskan siswa untuk proyek video kreatif ataupun presentasi digital yang bisa menciptakan daya inovasi dan kreativitas para siswa. Tetapi, kita tetap harus mendampingi bagaimana penggunaan dan juga cara bagaimana beretika dalam media sosial yang baik. Teman-teman semuanya, di era digital saat ini, teknologi itu memberikan banyak sekali manfaat dalam dunia pendidikan. Contohnya, pembelajaran itu menjadi lebih mudah diakses melalui internet dan melalui digital. Nah, teknologi juga membantu proses belajar menjadi lebih menarik dan kreatif untuk peserta didik. Namun, siswa juga perlu memiliki literasi digital agar mereka mampu menggunakan teknologi secara bijak dan juga bertanggung jawab. Nah, teman-teman, meskipun teknologi itu memberikan banyak sekali manfaat positif untuk dunia pendidikan, tetapi terdapat berbagai tantangan dalam pendidikan digital. Contohnya adalah penyalahgunaan media sosial seperti cyberbullying dan juga penyebaran hoax. Selain itu, kurangnya interaksi antara siswa dan guru dan juga ketergantungan gadget dapat menyebabkan menurunnya etika peserta didik dan juga menurunnya moral peserta didik. Nah, teman-teman, untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kita bisa menerapkan prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Karena menurut saya hingga saat ini prinsip pendidikan dari Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan-persoalan pendidikan nasional yang terjadi saat ini. Karena pada dasarnya, pendidikan itu harus bisa membentuk karakter peserta didik dan juga tetap menanamkan nilai moral, tanggung jawab, dan karakter agar teknologi itu bisa digunakan secara positif sehingga dapat
dan menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak. Nah, teman-teman, sampai sudah kita pada kesimpulan. Dari video-video tadi dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar pendidikan menurut Gajah Dewantara masih sangat relevan di adik kita saat ini. Nah, dengan menerapkan prinsip ing ngarsa Tulodo, ing madya mangun karsa, dan juga tetuwuri handayani, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi-generasi yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan moral. Nah, sebelumnya ada kata-kata nih dari aku. Pendidikan itu bukan hanya membuat siswa pintar, tetapi juga membentuk karakter dan moral. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kawan-kawan.